Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Amelia. Saya guru di MTS Negeri 2 Kota Palembang. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2023, Prodi Bahasa Arab di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, Senin 29 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2023 dengan materi Al-Marafiqul Madrasiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Palembang. Madrasah dengan visi mewujudkan generasi Qur'ani, saintis, berakhlak, dan berwawasan ini telah terakreditasi A dengan predikat unggul sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Staidu Yaman Salaman Waqti Roman. Sulusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Oke anak-anak, qabla an nabda ila dars jadi uridu an aqra'a kashfal hudur. Faman du'iya ismuhu falyaqul hadir aw hadir. Fahimtum? Abila Fatina, Ahmad Syaifullah, Ahmad Irfan Suaidi, Ahmad Rashid, Ahmad Syauki, Aisyah Utami, Al-Kafi Rizki. Ayuhatullah wa thalibat, kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bil khair. Alhamdulillah, ana bil khair. Itu biasanya ya, jadi begitu ibu tanya kaifa halukum, biasanya kita jawab alhamdulillah, ana bil khair. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini ibu punya variasi baru ya. Jadi begitu nanti ibu tanya kaifa halukum, tanya kabarnya, kalian bisa jawab dengan perasaan kalian pada hari ini. Bisa dimengerti?
dilihat dari ekspresinya daftar, bosen ya, bosen, modif marah, kemudian mursabit pusing ya, taib lelah, nuas ngantuk, kemudian sahid bahagia. Oke, saya panggil nama-namanya. Siapa yang ibu panggil silahkan ekspresikan diri kalian dengan bahasa Arab ini. Baik, ibu panggil Luqman, Luqmanul Hakim. Kaifa tashkurun? Al-ana ana Sa'id. Sa'idun, apa makna Sa'id? Bahagia. Bahagia. Bahagia, hari ini Luqman bahagia. Di mana Luqman? Oh, ahsanta. Di ana nadrusul lughat al-arabiyyah. Sama ada yang sama kayak Luqman. Katanya karena dia senang belajar bahasa Arab. Nah, hari ini maka dia senang. Oke, ahsanta. Oke, lanjut coba Akila. Aina Akila. Oke, Akila. Kaifa tashkurin al-an Akila? Oh, hubbun. Oke, Akila hubbun. Apa makna hubbun? Cinta. Oke, di mana Akila? Karena hari ini ada pelajaran bahasa. Oke, sama. Karena hari ini ada pelajaran bahasa. Oke, syukran ya. Jadi, Ibu kasih motivasi dulu ya. Jadi, begitu Ibu tanya perasaan tadi, semuanya sepertinya terlihat bahagia hari ini. Tidak ada yang hazin, tidak ada yang malas, semuanya sa'id dan gitu ya. Lihat motivasi hari ini. Ada yang mau bantu Ibu membaca tentang motivasi hari ini? Ya, oke. Lanjut si Akila. Coba nak baca. Ta'allamul Arabiyya fa innaha min pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Nih, motivasi kita hari ini. Ta'allamul Arabiyya fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Itu pendapatnya dari Umar bin Khattab. Gitu ya. Nah, kenapa? Kenapa bisa dikatakan demikian? Coba siapa yang tahu? Coba silakan Luqman, kenapa? Kenapa Umar bin Khattab berkata demikian? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Oke, karena Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Jadi nak ya, kalau kita sudah tahu bahwa bahasa Arab itu penting, mulai dari sekarang cintailah bahasa Arab. Untuk kita bisa memahami Al-Quran dan hadis, maka kita perlu tahu bahasa Arab. Maka itu kita harus cinta bahasa Arab. Paham tuh? Selanjutnya apa yang kita pelajari di minggu kemarin? Yuk, tentang apa kita belajar minggu kemarin? Ta'aruf. Ma makna ta'aruf? Apa itu ta'aruf? Kafi, ma makna ta'aruf? Perkenalan. Oke, ahsanta. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar perkenalannya, nah ya. Kita memperkenalkan diri kita sendiri dulu, gitu kan? Nah, di minggu ini kita akan berkenalan lebih luas lagi tentang sekolah kita. Nah, yang akan kita pelajari sekarang bisa dilihat gambarnya. Nah, ada apa pertama? Sekolah. Kedua? Kelas. Ketiga? Perpustakaan. Oke, kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira apa yang akan kita pelajari minggu ini? Tentang lingkungan sekolah. Tentang kelas. Oke. Jadi yang mau kita pelajari di minggu ini adalah tentang al-marafiqul madrasiyah. Apa makna al-marafiqul madrasiyah? Fasilitas sekolah. Ya, jadi ada kelas, ada sekolah, kemudian ada perpus, itu termasuk bagian dari fasilitas sekolah. Oke, yuk dulu jamaatan al-marafiqul madrasiyah. Al-Marafiqul Madrasiyah. Selanjutnya. Jadi setelah mempelajari ini, apa sih tujuan target yang ingin kita capai? Jadi bisa dideskripsikan dengan bahasa Ibu sendiri. Jadi nanti nak ya, setelah kita belajar tentang fasilitas sekolah ini, kita dapat membaca, ya, membaca baik itu huruf, kata, frase tentang al-marafiqul madrasiyah. Kedua, kita dapat menentukan arti kosakata, ya, dari semua materi. Ketiga, kita dapat merefleksi teks, artinya kita dapat menentukan di dalam teks itu ada kaidah apa. Nah, ya, di dalam teks yang berupa kaidah mubtada dan khobar. Paham tuh?
dibawa semua? Ya, buku satu itu harus dibawa karena berupa berisi mufradat kita. Tebak kosakata gambar berikut ya. Nanti Ibu tunjukkan kosakata, kalian harus menebak bahasa Arab dari kosakata tersebut. Paham? Oke. Mahada. Apa ini? Oke, lihat ada gambar apa di sini? Yang bisa angkat tangan, dicari dulu di buku sakunya. Silakan yang bisa angkat tangan. Gambar apa di depan? Oke, nanti. Oke, Al-Madroh satu. Ada di buku saku ya. Oke. Baik, kata sifat tadi sekolah itu madrasah. Benar ya? Oke. Hadihi madrasatun. Yuk bareng-bareng dulu jamaatan. Hadihi madrasatun. Hadihi madrasatun. Hadihi madrasatun. Artinya Ini sekolah. benar ya? Oke. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa bisa hadihi? Nah. Karena kata madrasah itu mu'annas. Iya, bagus ya, karena madrasah itu mu'an. Oke. Boleh ditulis di bukunya masing-masing hadihi madrasatun. Kelas? Lanjut mufradat kedua. Nah, mufradat kedua. Halo, perhatikan. Ada gambar apa? Bahasa kelas. Coba dicari bahasa Arab kelas apa? Oke, Rashid, makna? Apa artinya? Pas. Yang foto. So. Kita lihat ke sini, bener atau salah? Ada faslun, bener ya? Ini ke? Kita baca bareng-bareng. Wahid, isnai, salasa. Hadza faslun. Hadza faslun. Hadza faslun. Hadza faslun. Silakan ditulis di buku. Oke, hadza faslun. Jadi kita sudah tahu, silakan dihafalkan nak ya mufradatnya. Kunci bisa berbahasa Arab harus banyak kosakata. Jadi kalau tidak ada kosakata sama sekali kita tidak bakal bisa ngomong. Paham tuh? Nah, oke, baik, setelah kita mempelajari kosakata tadi, selanjutnya kita baca qiraah ini dulu. Silakan anak-anak perhatikan qiraah tersebut ya. Al-marafiqul madrasiyah. Hadihi madrasatu. Hadihi madrasatu kabiratu wa jamilatu. Amamal madrasati sahatu. Tilka sahatu wa asuhatu. Wa wara'al madrasati mal'abu. Dalikal mal'abu. Cara pembacaan qiraah tadi kita baca bareng-bareng dulu ya. Oke, coba al-marafiqul madrasiyatu. Wahid, isnai, salasa. Al-marafiqul madrasiyah. Hadihi madrasatun. Hadihi madrasatun. Hadihil madrasatu kabiratun wa jamilatun. Hadihil madrasatu kabiratun wa jamilatun. Amamal madrasati sahatu. Amamal madrasati sahatu. Tilka sahatu wasi'atu. Tilka sahatu wasi'atu. Wa wara'al madrasati mal'abu. Wa wara'al madrasati mal'abu. Dalikal mal'abu kabir. Dalikal mal'abu kabir. Wa bijiwaril madrasati maqsafun. Wa bijiwaril madrasati maqsaf. Hadal maqsafu nazifu. Hadzal maqsafu nadhir. Bisa bacanya? Nanti ini Ibu ambil nilai bacaannya, nilai qiraahnya. Silakan coba di
tempat berhentinya benar, jadi enak membacanya. Paham tuh? Sekarang ibu kasih waktu, silakan anak-anak dilihat, dibaca dalam hati. Nanti setelah ini ibu ambil nilai membaca. Paham tuh? Nah, coba Lukman, silakan. المرافق المدرسية هذه مدرسة هذه المدرسة كبيرة وجميلة أمام المدرسة ساحة تلك الساحة واسعة ووراء المدرسة ملعب ذلك الملعب كبير وبجوار المدرسة مقصف هذا المقصف نظيف. Baik, syukron. Selanjutnya Akila. المرافق المدرسية هذه المدرسة كبيرة وجميلة أمام المدرسة ساحة تلك الساحة واسعة ووراء المدرسة ملعب ذلك الملعب كبير وبجوار المدرسة مقصف هذا المقصف نظيف. Baik, syukron. Sekarang ibu bagi kelompok, 3 kelompok, kita bekerja bersama-sama untuk berdiskusi. Paham tuh? Pembagian kelompoknya sesuai kelompok kemarin ya. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1, ini ya. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Baik Naya, nanti kita kerjanya per kelompok. Ini ibu berikan LKPD. LKPD-nya lembar kerja peserta didik. Di dalamnya terdapat tugas yang harus kalian selesaikan. Oke, baik, ibu berikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, baik. Instruksinya perhatikan. Jadi anak-anak, di sana ada teks qiraah yang sudah kita baca tadi ya. Jadi tugas kalian lihat di dalamnya. Nah, sini maksud ibu sebelum ibu menjelaskan tentang gramatikal, kalian analisis dulu biar berpikirnya kritis ya. Kalian analisis dulu ada susunan gramatikal apa, ada kaidah apa di dalamnya ya. Di kolom kedua kalian keluarkan dulu contohnya. Nah, setelah kalian keluar contohnya, di yang kolom ketiga kalian analisis. Itu termasuk dari susunan gramatikal apa. Paham tuh? Coba sekarang ibu kasih waktu dan 1 jam, silahkan berdiskusi kelompok. Kelas? Siap ya untuk presentasi ke depan masing-masing kelompok? Lanjut ke kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Ketua kelompoknya? Oke, Lukman Hakim ya? Ya, silakan Hakim. Yang lain perhatikan aja. Stop dulu, perhatiin dulu. Jadi di sini ada kalimat hadhil madrasatu kabiratun. Hadhihi merupakan mubtada karena dia merupakan isim isyarah. Al madrasatu merupakan badal dari isim isyarah, dan selanjutnya adalah kabiratun yang merupakan khabar karena dia merupakan na'at. Nah, bisa ya? Oke, sebelum ibu jelaskan ternyata sudah bisa ya, sudah bisa dianalisis. Selanjutnya ada lagi nggak? Ada kalimat tilkas sahatu wasi'atun. Tilka merupakan mubtada karena dia isim isyarah, lalu as-sahatu merupakan badal, dan wasi'atun merupakan na'at sekaligus khabar. Lanjut, ada lagi. Hadal maqsafu nadifun. Hada merupakan mubtada, al-maqsafu merupakan badal, dan nadifun merupakan khabar karena dia na'at. Sama nggak dengan yang lain? Sama ya? Paham ya, nanti sampai sini bisa dipahami. Coba ibu tanya dulu nih sama Lukman. Lukman, kenapa yang terakhir ya? Kenapa hadal maksofu nazifun? Kenapa isim isyarahnya pakai hadal? Karena al-maqsafu itu mudzakkar. Karena al-maksofu mudzakkar. Terus kata sifatnya kenapa harus tidak ada tanda buta juga ya? Karena al-maqsafu itu mudzakkar, jadi juga naatnya harus mudzakkar. Iya, kata sifat harus mengikuti. Oke, ahsan. Nah, syukran. Kasih aplaus yuk.
ini sudah ibu anggap mampu ya, sudah ibu anggap mampu mengerti meskipun belum dijelaskan, gitu ya. Nanti baru akan ibu jelaskan secara lebih detail. Tapi artinya bisa saya lihat bahwa anak-anak ini juga termasuk kritis ya dalam menganalisis qiraah tersebut. Selanjutnya, nah ini baru ibu jelaskan. Nah, ya, jadi yang kalian analisis itu adalah tentang mubtada dan khobar. Paham ya? Karena di minggu kemarin sebenarnya kita sudah juga belajar tentang mubtada khobar. Jadi anak-anak memang sudah tahu ya istilah mubtada khobar. Namun di minggu kemarin mubtadanya itu berupa ismul domir. Nah, di minggu ini mubtadanya berupa ismul isyarah. Oke, makanya kalian sudah tahu. Jadi yuk kita ulangi sedikit. Apa itu mubtada dan khobar? Mubtada adalah isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat subjek. Iya. Terus khobar apa? Adalah kata atau kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Ya, jadi sudah ya kita paham di minggu kemarin juga sudah belajar bahwa mubtada itu adalah isim atau kata yang terletak di awal kalimat, sedangkan khobar adalah yang menerangkan makna mubtada. Nah, namun di minggu ini mubtadanya berupa ismul isyarah dan khobarnya berupa nama. Ya. Ismul isyarah itu kata tunjuk, tahu juga ya. Mungkin di SD-nya di MIN sudah pernah belajar apa itu tentang kata tunjuk, nah ya. Sebenarnya banyak, tapi yang wajib kita pelajari 4 dulu ya untuk kita tahap dasar. Ada apa saja? Oke, ada yang bisa membedakan? Kenapa bisa jadi 4 itu? Coba Rashid nak. Kalau haza ini untuk muzakkar, sedangkan hazihi itu untuk perempuan. Ketika untuk laki-laki, ketika untuk perempuan. Apa arti haza hazihi? Ini. Zalika tilka? Itu. Yang lain paham? Itu ya membedakannya. Oke. Bahwa haza untuk laki-laki, hazi untuk perempuan, kita tinggal sesuaikan ya. Setelahnya, isim setelahnya berarti kalau dia laki-laki jangan pakai ta marbutoh, gitu ya. Kalau dia perempuan harus ada ta marbutoh. Paham tuh? Ini bisa kita lihat contohnya di sini. Nih, lihat. Faslun, kita pakainya faslun. Nah, kita analisis dulu. Faslunnya ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kalau muzakkar berarti pakainya haza, zalika. Dua boleh, mau haza, mau zalika juga boleh. Tinggal tergantung benda itu jauh atau dekat di antara dari kita, gitu ya. Oke, coba dilihat. Kita lihat haza faslun. Nah, ini ke kelas. Selanjutnya, muannas. Madrasatun, muzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa muannas? Karena ada ta marbutoh. Jadi pakai isim isyarahnya hazihi atau tilka. Itu? Sekarang kita belajar tentang naat ya. Singkatnya apa itu naat? Kata sifat. Nah, kata sifat ini kuncinya gitu ya. Kata sifat ini kuncinya dia harus mengikuti kata sebelumnya. Kata sebelumnya itu namanya man'ut, ya. Jadi misalnya kata sebelumnya muzakkar, kata sifatnya harus muzakkar juga, gitu ya. Kalau kata man'utnya muannas, maka kata sifatnya muannas. Nah, dia harus sama dari beberapa segi ini. Mulai dari i'rabnya, muzakkar muannasnya, kemudian bilangannya dan nakirat atau marifat. Ya, lanjut. Kata sifat tadi sogiratun, kecil ya, muzakkar muannas, kemudian kabiratun ya. Lanjut. Nah, sama ya tadi ya. Misal hadza faslun. Nah, perhatikan di sini, nanti di kuis ada yang ini ya. Hadza faslun. Kita lihat di sini. Yang ibu merahi ini merupakan mubtada yang kalian baca tadi ya. Jadi mubtadanya berupa ismul isyarah. Nah, kalau ini mengikuti, ini badalnya, penggantinya. Nah, yang mana naatnya? Mazid, ma makna bersih. Ya enggak? Nah, dia harus sama. Kalau ininya muzakkar gitu ya, ininya muzakkar, maka kata sifatnya juga harus muzakkar. Paham tuh? Oke. Oke, contoh terakhir ya. Sama, mana mubtadanya? Tilka. Berupa apa mubtadanya? Berupa ismul isyarah.
ada penilaian nak ya. Jadi tiap kelompok masih kita lihat kekompakan antar kelompoknya, gitu ya. Ini masih berkaitan dengan materi kita, yakni mubtada dan khobar. Peraturannya, jadi kalau yang tahu langsung angkat tangan. Siapa cepat dia yang bisa jawab langsung dapat nilai. Kalau benar ya. Oke. Berikut dan pilihlah jawaban yang benar. Oke, lihat jawabannya. Siapa yang bisa langsung angkat tangan. Oke, kelompok 1, silakan. Jawabannya apa? Kabirun. A, B atau C? C. Kabirun. Kita lihat benar atau salah. Kata kelompok 1 jawabannya C. Nah, kasih tepuk tangan. Satu ya. Coba bisa dijelasin nggak kenapa pilih C? Adanya? Iya. Jadi ininya dia harus muzakkar. Oke, semuanya muzakkar sebenarnya ya. Cuma bedanya ini ada lam. Nah, kenapa tidak B? Iya, gajah kan besar. Jadi yang antara dua ini. Nah, tapi yang lebih cocok ialah C. Oke, bagus kelompok 1. Selanjutnya soal kedua. Yuk, soal kedua. Oke, kelompok 2 silakan. Sohiro. A, B atau C? A. Kita lihat jawabannya 1, 2, 3. Soal ketiga. Oke, siapa yang bisa? Oke, boleh kelompok 3 silakan. Oh, boleh ya bersaing ini ya. Silakan. Jawabannya Kabirotun. C ya. Kita lihat benar atau salah. Oke. Saya. Oke, soal terakhir. Oke, kelompok 2 silakan. Maktabatul Kabiratun. Jawabannya C. Nah, jawabannya C. Kita lihat benar atau salah. Alhamdulillah ya, selesai. Semuanya terjawab oleh kelompok dan imbang ya, ibu rasa imbang karena memang semuanya bisa dijawab. Oke. Nah, selanjutnya terakhir ya, kita asesmen. Jadi setiap pelajaran ada asesmennya, maksudnya penilaian di akhir untuk menilai sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi ya. Silakan dikerjakan individu, ibu bagikan satu-satu. Oke, baik, anak-anak kelas. Silakan dikumpulkan, tolong ketua kelas kumpulkan lembar jawaban masing-masing. Oke, silakan ya. Baik, alhamdulillah nah ya, pembelajaran kita sudah selesai. Namun sebelum kita akhiri, kita harus menyimpulkan bareng-bareng. Kita simpulkan bareng-bareng tentang materi apa yang kita pelajari hari ini. Pertama, kita belajar tadi materi tentang apa? Marofikul Madrasiyah. Apa itu Marofikul Madrasiyah? Fasilitas sekolah. Oke, ada apa saja? Wasul, Maktabatul, Madrasatun. Oke, aksan. Selanjutnya ada susunan gramatikal apa di dalamnya tadi tentang mubtada dan khobar. Mubtadanya berupa apa? Khobarnya berupa apa? Dikasih contoh. Luman kasih contoh. Apa itu? Hadat Masjidul Kabir. Benar ya? Kasih aplaus untuk kita semua. Namanya juga merefleksi ya. Apa saja kira-kira nih yang kita peroleh pelajaran hari ini tadi tentang Marofikul Madrasiyah dan mubtada khobar. Coba
Tapi ngerti ya? Iya. Oke, paham tapi ya? Oke. Selanjutnya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kalian hari ini kira-kira? Apa yang akan kalian lakukan? Mengulang kembali di rumah. Belajar lebih giat lagi ya. Saya syukran ya. Wah. Oke. Sebelum ibu tutup, mari kita duduk kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang tadi tersayang adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi